Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, teman-teman. Di video kali ini kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita ada di tanggal 22 Mei, teman-teman. Hari Senin. Bisa dibilang news hari ini nggak terlalu banyak. Itu ada suku bunga utama kredit untuk bank di China. Kemudian juga akan ada pidato FOMC dari Bullard dan juga Bostic. Mungkin dua data ini bisa menjadi sesuatu trigger buat market sedikit bergerak di perdagangan hari ini. Di minggu ini akan ada event-event penting, salah satunya adalah PMI untuk Eropa dan juga Inggris. Kemudian Amerika juga di hari Selasa besok. Kemudian kita juga akan dapat data CPI untuk hari Rabu untuk Inggris ya teman-teman. Ini ada data CPI. Kemudian masih akan ada data PDB untuk Amerika Serikat dan kemudian baru data PCE di hari Jumat. Jadi bisa dibilang minggu-minggu ini mungkin akan jadi minggu-minggu berdarah nih untuk market. Belum lagi soal keputusan debt ceiling yang tentunya akan menarik untuk ditunggu oleh kita semua ya sebagai investor ataupun trader di pasar, teman-teman. Jadi minggu-minggu ini mungkin akan jadi minggu-minggu berdarah nih buat teman-teman yang trading. Jadi bisa nih dikurangi intensitasnya karena beberapa data penting itu akan masuk mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat. Oke, kalau kita lihat dari perangkat monitor suku bunga The Fed, sementara masih posisinya di 82,6%, konsensus yang cukup yakin kalau The Fed bakalan pause. Ini tentunya bisa sangat berubah ya, teman-teman, bisa berubah secara drastis gitu ketika ada beberapa data yang mungkin mendukung perihal tentang penguatan dari US dollar sendiri. Jadi itu teman-teman, dari berita yang lain ada Joe Biden yang mengatakan tidak setuju soal proteksi hutang untuk crypto trader, teman-teman. Joe Biden sendiri memang sudah menunjukkan sikapnya tidak setuju ya sama penggunaan cryptocurrency, tapi beliau sendiri pun juga masih melihat bahwa sebenarnya masih banyak orang yang bakalan tetap untuk menggunakan cryptocurrency. Jadi bisa dibilang pajak itu sudah dinaikkan sebelumnya oleh pemerintah Amerika Serikat dan sekarang ya tentunya mereka akan tetap memperketat tentang kebijakan-kebijakan soal penggunaan dari cryptocurrency. Kemudian dari berita yang lain ini ada kandidat dari presiden di Amerika Serikat yang namanya Vivek Ramaswamy, sepertinya orang India. Jadi diberitakan dia menerima Bitcoin sebagai donasi untuk campaign, untuk kampanye ya. Jadi kembali ada beberapa kandidat daripada Presiden Amerika Serikat yang menyetujui kalau Bitcoin boleh nih dipakai untuk donasi di kampanye presiden. Jadi ini menarik sekali teman-teman, bagaimana Bitcoin yang sebelumnya itu bisa dibilang sangat-sangat, ya bisa dibilang tidak terlalu diperhitungkan ya sebagai currency, sekarang perlahan-lahan udah mulai muncul lagi nih alternatif currency di luar US dollar. Jadi ya kita tunggu aja siapa yang akan maju ke pemilihan presiden nanti. Sementara ini pada mencari simpatisan dulu nih calon-calon presiden dari Amerika Serikat ini. Kemudian ada tornado cash ya yang diserang, teman-teman. Harga Torn itu anjlok sampai 35%. Jadi tornado cash sendiri adalah layanan DeFi di mana ya kemarin juga sempat kena masalah juga perihal hacking, sekarang kena lagi, teman-teman. Dan ini tentunya bikin investor was-was ya, bagaimana transaksinya benar-benar terjadi di Tornado Cash sendiri. Ini sekitar perdagangan kemarin ya, teman-teman. Ya itu, hati-hati teman-teman kalau ada yang trading di DEX, Decentralized Exchange. Sementara memang kalau kita lihat dari track recordnya banyak sekali DEX-DEX yang juga kena hacking ya, meskipun fee transaksinya cenderung murah, tapi itu nggak menjamin keamanan teman-teman dalam hal trading. Itu beberapa news. Kemudian kita bisa lihat juga untuk posisi Fear and Greed Index sementara dalam posisi netral untuk hari ini. Ada di poin 52, teman-teman. Ini datanya dari 21 Mei. Jadi sementara kalau kita perhatikan market masih belum cukup greedy
belum juga cukup fair untuk sementara ini. Menurut saya kita masih dalam posisi netral. Jadi kemungkinan dalam jangka waktu pendek kita akan sangat-sangat tergantung sama yang namanya data-data ekonomi. Ya semoga aja Bitcoin nggak anjlok lebih parah lagi ya. Mungkin ada teman-teman yang udah serok barang kemarin, tapi beberapa juga masih pada nunggu untuk harga-harga yang lebih murah, contohnya di 25.000. Ya kita akan lihat seperti apa nanti pergerakannya. Sementara dari balance sheet The Fed sendiri teman-teman terus mengalami penurunan. Ini berarti menunjukkan likuidasi yang ada di market terus mengalami penurunan, which is sebenarnya secara penurunan inflasi data ini menunjukkan hal yang positif. Karena kalau balance sheet-nya naik, itu asumsinya adalah inflasi akan semakin tinggi karena likuiditas makin banyak. Daya beli masyarakat juga cenderung lebih tinggi. Dengan posisi sekarang yang udah mulai turun, ini akan berdampak juga sama harga inflasi, harga barang-barang ke depannya ya. Sehingga kalau balance sheet-nya turun, daya beli masyarakat akan cenderung menurun juga ke depannya. Tapi ini tentunya efeknya bertahap, nggak bisa langsung tiba-tiba turun. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan pergerakan dari market Bitcoin? Hari ini Bitcoin tampaknya tertekan dari perdagangan kemarin pun juga kelihatan Bitcoin ini ada pressure ya setelah kemarin Bitcoin bertahan di kisaran 27.000 langsung dapat tekanan daripada para sellers. Dari volume perdagangan nggak terlalu besar teman-teman. Begitu juga dari posisi smart money yang masih cukup ada di market ya. Tidak terlalu banyak aktivitas dari whales, tapi sementara sepertinya memang market cenderung pada wait and see dulu. Kita akan lihat dulu di time frame weekly karena hari ini hari Senin, kita akan dapat closing time frame weekly nanti di jam 7 pagi WIB. Sementara memang proses Bitcoin ini lagi mengarah ke dalam fase koreksi. Untuk level support target kita adalah di kisaran 25 ribuan. Sementara sekarang Bitcoin masih ketahan di level support 26.600. So far masih cukup kuat menahan pergerakan dari Bitcoin. Masalahnya sampai kapan? Nah, itu teman-teman kalau kita perhatikan juga dari indikator Loken ini udah menunjukkan sinyal jual. Ada titik merah di sini sebagai indikasi sinyal buat sell ya. Sepertinya selling pricing masih belum akan berakhir dan kemungkinan akan masih mempressing market sampai turun ke 26.600. Di sana kita baru bisa nih kira-kira Bitcoin bakalan kemana arahnya. Kalau di time frame satu hari ya tekanan masih cukup terlihat, sementara menurut saya seller itu masih akan cukup kuat. Ekspektasinya sih Bitcoin bisa sideways dulu ya di atas dari 26.000. Kalau kita perhatikan dari candle yang diperdagangkan di tanggal 17 18 ini, di tanggal 18 sudah menunjukkan terjadi bearish Marubozu, di mana candle hijau di sini itu dikalahkan oleh satu candle merah, terutama badinya ya, tubuhnya udah dikalahkan teman-teman. Which is sebenarnya menandakan bahwa sinyal jual atau seller itu masih cukup strong di market. Jadi let's say kalau kita closing kembali di bawah dari 27.000, berarti menandakan selling pressure masih cukup membayang-bayangi market, sehingga berpotensi untuk mengarahkan Bitcoin ke arah penurunan. Kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam sementara ya Bitcoin masih cenderung kelihatan sideways di sini ya. Cuman masih ada peluang untuk Bitcoin kembali tertekan, teman-teman. Jadi masih harus waspada dalam posisi seperti sekarang ini. Bisa jadi juga kok Bitcoin malah nggak turun sedalam itu ya. Mungkin dia cuma sideways saja sebenarnya, kemudian dia mantul balik lagi. Ya semua tergantung lah dari data-data yang akan kita dapatkan ke depannya, teman-teman. Ya, smart money kosong, kemudian volumenya juga cenderung rendah. Bila kita compare sama posisi dari indeks dolar udah menguat dengan volume smart money yang cukup tinggi. Di sini kita melihat potensi sebenarnya kalau indeks dolar ini ada kemungkinan buat rebound terlebih dahulu, teman-teman. Jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman yang trading, sementara market masih anomali, indeks dolar yang udah turun lama mungkin akan dapat momentum untuk kembali menguat atau rebound dulu untuk jangka waktu pendek. Di sana pun juga akan dimanfaatkan tentunya oleh Bitcoin untuk membuat koreksi yang lebih dalam lagi. Kemudian S&P 500 pun juga cenderung ya mengarah kepada tren sedikit penguatan terbatas.
Lalu kalau kita compare sama gold juga kemungkinan bakalan hanya retrace sementara. Karena saya perhatikan dari volume smart money itu nggak terlalu banyak pada gold. Sementara dominasinya lebih banyak pada DXY yang udah jenuh dalam posisi jualnya. Jadi gitu aja. Em, Menurut saya Bitcoin masih bakalan berpeluang untuk sideways di range antara 26.600 sampai dengan 27.600 sampai Bitcoin berhasil breakdown dari 20.600 26.600, kemudian Bitcoin baru berpeluang untuk kembali menuju ke 25.000 untuk ngetes level support di sana. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.